Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadaratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa ala alihi wa jiwaji wa ulama jaman usyam. Nabi usyam. Ulama tabi'in usyam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Hakim, ya Fatahu ya Mubin. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasribu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin ba minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatikal wasi'ata ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa lima ta'wil wa la musanibu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi bi ulumihi wa barakatihi wa syarab idra'il amqal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma saqil lana kutuba kullaha. Baik, kita masuk kepada nadham wal ba'thi wal qadaril jalili wa jam'ina. Ya, kita baca sama-sama. Sebentar. Wal ba'thi wal qadaril jali wa jam'ina fi masyarin bihil khalaiqatu syamu wal ba'thi wal qadaril jali li jam'ina fi masyarin bihil khalaiqatu syamu. Sekali lagi. Wal basi wal qadari jalili wa jam'ina fi masyarin fihi khalaiqu tuhsyamu wal basi wal qadari jalili wa jam'ina fi masyarin fihi khalaiqu tuhsyamu fi masyarin fi khalaiqu tuhsyamu. Wal ba'thi, dan adapun iman kepada bangkitnya dari kubur, ba'ats. Wal qadari, dan kepada takdir, papasten, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, al jalili, dari Allah yang maha agung, wa jam'ina, dan kepada kumpul kita semua fi mahsyarin, di padang mahsyar, fihi, yang tetap di itu mahsyar, al khalaiqu, adapun beberapa makhluk, tuhsyamu, yang wirang atau malu, itu khalaik, yang malu, yang merasa hina, itu makhluk khalaik.
Zakaro telah menyebutkan an-nadimu siapa itu Kiai Nadim yang menadhamkan musannif fi hadzal baiti di dalam ini bait salasa syu'abin kepada 3 beberapa cabang. Faqala maka berkata Nadim ala nusukin atas nusukin itu beberapa rangkaian mata kodama perkara takodama yang sudah terdahulu itu itu perkara. Wa syu'batu sadisatu dan adapun cabang iman yang ke-6 al-imanu yaitu beriman bi annallah karena sesungguhnya Allah yab'atsu itu bakal membangkitkan Allah, membangunkan Allah al-mauta kepada orang-orang yang mati, yang meninggal. Sawaun baik kanu keadaan bukti itu mauta makburina itu yang dikubur semuanya au gorko atau yang tenggelam semuanya au goiru atau selain dari zalika itu makburin wal mab'utsu dan adapun yang dibangkitkan huwa adapun itu mab'uts domirnya ke mab'uts huwa adapun itu mab'uts ainu itu datiahnya hadal badani ini badan, ini jasad. La mislahu bukan semisalnya itu badan ijma'an dengan ijma' dengan kesepakatan. Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman za'ama telah menyangka alladzina siapa itu orang-orang kafaru yang kufur itu ladina allayub'atsu kepada bahwasanya tidak akan dibangkitkan itu ladina kul katakanlah ya wahai kanjeng Nabi Muhammad bala betul warabbi dan demi Tuhanku latub asunna akan dibangkitkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembahasan selanjutnya adalah percaya kepada dibangkitkan manusia dari alam kubur. Bahkan di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauhar Tauhid disebutkan bahwa manusia akan dibangkitkan sebagaimana sesuai dengan adbud danab. Adbud danab ini adalah tulang ekor. Coba kita pegang di belakang kita semua punya tulang ekor. Nah, tulang ekor ini nanti ketika dibangkitkan itu seperti benih. Kalau benih disiram pakai air nanti akan keluarlah tunas sehingga akan menjadi pohon. Begitupun ajbud danab, tulang ekor manusia, dan itu tidak akan ketukar. Ya,
Syekh Abdurrahman Al-Laqani, beliau di dalam kitabnya mengatakan bahwa tidak akan tertukarnya tulang ekor manusia tidak akan tertukar. Artinya sesuai dengan tulang ekor masing-masing. Salah satu kewajiban bagi kita di dalam akidah sam'iyah itu akidah yang didengar dari Kanjeng Nabi. Itu namanya akidah sam'iyah. Yang pertama akidah ketuhanan, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, itu akidah ketuhanan yang menyangkut dengan sifat wajib bagi Allah, sifat wajib jaiz bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah. Yang kedua yang disebut dengan akidah nabawiyah, kenabian, sifat wajib bagi Nabi, sifat jaiz bagi Nabi, sifat mustahil bagi Nabi. Baru yang ketiga yaitu akidah sam'iyah. Akidah sam'iyah itu akidah yang berbentuk keyakinan yang didengar dari siapa? Dari Kanjeng Nabi. Contoh seperti apa? Surga, neraka, alam kubur, siksa kubur, nikmat kubur, Isra Mi'raj, tulang ekor manusia, itu termasuk akidah sam'iyah. Maka hukumnya apa? Wajib percaya kepada akidah sam'iyah. Kalau seandainya tidak percaya, batal akidahnya, akidah sam'iyahnya. Maka salah satu percaya kepada tadi dibangkitkannya adanya tulang ekor. Manusianya hancur, tulangnya udah hancur, kembali jadi tanah. Tapi adbudanab, tulang ekor itu masih ada. Coba digali, dikubur, sudah hancur menjadi tanah, tapi tulang ekor masih ada. Nah, kekalnya tulang ekor tadi ini menjadi sebuah keyakinan di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang termasuk akidah sam'iyah. Maka dari situlah nanti akan dibangkitkan seperti bibit yang disiram air, itu akan tumbuh. Saya punya tulang ekor, tinggal tulang ekor jadi itu, jadi saya lagi, antum juga sama, dan tidak akan tertukar. Sesuai dengan tadi ajbud danab masing-masing, tulang ekor itu akan muncul, dibangkitkan kembali. Al-ba'tsu. Maka yakin Allah akan membangkitkan seperti semula, utuh seperti begini, dan tidak akan tertukar, sama. Lanjutkan, wasu'batu sabi'atu, wasu'batu, dan adapun cabang iman as-sabi'atu yang ketujuh, al-imanu, adapun al-imanu itu iman bil qadari kepada takdir, biang ta'taqida dengan bahwasannya meyakinkan annallaha bahwasanya Allah Ta'ala aujada itu menjadikan Allah al-asya'a kepada beberapa perkara, ala tibaki masabako, ala tibaki kepada tingkatan tobakoh. Ya, tobakoh itu tingkatan. Kalau tibaki tingkatan-tingkatan. Masabako perkara yang telah terdahulu, bihi kepada itu perkara. Ilmu apa itu? Ilmunya Allah Ta'ala, fajami'u maka adapun semua beberapa af'alil khalqi, pekerjaan, perbuatan makhluk, bitakdirillah dengan takdirnya Allah Ta'ala. Payam bagi maka semestinya lil insani bagi manusia ayyarada supaya
Mika ridho meridhoi itu insan bikulli kepada setiap ma perkara yajri yang berjalan bihi kepada ma al qada'u apa itu takdir ketentuan wayuhka dan dihikayatkan. Nanti hikayatnya ada hikayatnya di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya iman kepada takdir Allah. Salah satu iman yang selanjutnya adalah meyakini semua takdir itu datang dari Allah. Bahkan sikap adab seorang hamba kepada Allah min husnil adabil abdi, termasuk baiknya adab seorang hamba. Apa? As-sukun tahta majaril aqdar. Jadi dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah beliau menyampaikan min husnil adabil abdi, termasuk baiknya daripada adab seorang hamba. Apa? As-sukun tahta majaril aqdar. Berdiam diri di bawah majaril aqdar, berjalannya daripada takdir. Mau diapain aja gimana Allah. Nah, orang tersebut sudah mempunyai adab yang baik bagi Allah. Khairihi wa syarrihi minallah. Baiknya takdir, buruknya takdir dari Allah. Kalau orang yang tadi belajar menerima takdir walaupun terasa pahit, siapa yang tidak pahit? Kalau takdir baik semua orang suka, tapi ketika takdir buruk semua orang tidak menyukai takdir itu. Kadang-kadang menyalahkan Allah. Allah dolim, Allah tidak adil. Karena apa? Tidak tahu, tidak paham akan takdir yang diberikan oleh Allah. Semua sudah sudah ditentukan sekian ribu tahun yang lalu. di mana? Di Lauh Mahfud. Rufi'atil aqlam wajabbatis suhuf. Telah kering. Rufi'atil aqlam, telah diangkat pena. Yang tadinya nulis diangkat. Rufi'atil aqlam wajabbatis suhuf, dan juga telah kering tulisan. Saya nulis pakai tinta, diangkat, kering, nggak bisa dihapus lagi. Itu catatan takdir manusia. Bahkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab berangkat Isra Mi'raj Rasul, maka Rasulullah mendengar di Lauh Mahfud ada suara grit grit grit, suara geritan daripada takdir manusia sedang ditulis di Lauh Mahfud. Semua orang, ya, kamu misal atau Ahmad nikahnya sama siapa, celakanya, bahagianya, kemudian rizkinya, itu sudah dituliskan di sana. Hidupnya sampai berapa tahun, meninggalnya kapan, rizkinya di mana, itu sudah Allah tuliskan. Di mana? Di Lauh Mahfud. Rufi'atil aqlam wajabbatis suhuf. Sudah kering, gak bisa dihapus. Sudah dituliskan di sana. Nah, kalau sudah dituliskan di sana, disebutnya takdir mubrom. Apa katanya? Takdir mubrom, gak bisa dihapus lagi. Ahmad jodohnya orang mana, siapa, kemudian rizkinya di mana, celakanya surga atau nerakanya, itu udah dituliskan. Kemudian meninggalnya kapan, sudah gak bisa dihapus lagi. Itu namanya takdir mubrom.
Gak bisa dihapus. Ada yang kedua yang disebut takdir mu'allaq, takdir yang digantungkan. Bukan berarti takdir bisa dihapus, tidak. Takdir mu'allaq ini adalah takdir yang digantungkan secara syariat. Hakikatnya mah mubrom kene. Mubrom itu apa Pak Ustaz? Udah pasti. Contoh, Ahmad lagi ya. Ahmad berangkat ke sawah. Tengah malam ke sawah, gelap, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil ali. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Sudah selesai baca doa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke sawah. Tadinya mau dipatuk ular, tapi ketika baca doa selamat. Itu bukan doa yang merubah takdir. Yang tadinya dia mau kepatuk, jadi tidak. Bukan doa yang merubah takdirnya, tapi memang ditakdirkan si Ahmad itu selamat. Dengan bagian takdirnya dengan membaca doa. Oh, kalau nggak baca doa, dia pasti kepatuk. Enggak. Memang takdirnya si Ahmad ini adalah selamat. Bagian takdirnya baca doa. Nah, bagian tadi baca doa itu disebut takdir mu'allaq. Paham tidak? Paham? Ada orang mau ke Jakarta, dia baca doa, harusnya tabrakan, tapi nggak jadi. Bukan doa yang menjadikan dia nggak jadi tabrakan, tapi memang dia takdirnya selamat. Itu takdir mu'allaq. Paham? Paham ya? Jadi ada bahasa, doa itu bisa dirubah. Doa itu bisa merubah takdir. Takdir bisa dirubah. Doa bisa merubah takdir. Itu kurang tepat di dalam menyampaikan. Dalam hadis Rasul, doa bisa merubah takdir. Tapi maksudnya bukan ke situ. Maksudnya adalah bukan doa bisa merubah takdir, tapi doa itu bagian dari takdir. Paham ya? Jadi nyebutnya itu bukan doa merubah takdir, tapi doa bagian dari takdir. Saya minum air. Hausnya hilang. Bukan air yang menghilangkan haus, tapi Allah menghilangkan haus dengan takdirnya. Air itu menjadi bagian dari takdir menghilangkan haus saya. Paham ya? Hakikatnya yang menghilangkan haus adalah Allah. Tapi air menjadi bagian dari itu. Paham? Itu namanya tadi takdir mu'allaq. Sebetulnya tidak ada takdir yang digantungkan. Tetap hakikatnya semua takdir itu mubrom. Sudah pasti. Paham adik-adik? Makanya kalau ada temennya ngebenci kita, temennya ngomong gitu, udah jadi takdir Allah. Oh, dia ngomong gitu, oleh Allah ditakdirkan. Sudah, kita diem aja. Betul tidak? Nih adik-adik, kalau diejek orang, nggak perlu diejek lagi. Tapi diterima saja. Ibu saya sering berpesan dari kecil sampai sekarang masih keinget. Gak apa-apa orang lain berbuat buruk kepada kamu, tapi kamu jangan berburuk kepada orang lain. Begitu. Artinya jangan dibalas. Orang buruk ke saya harus balas dengan baik. Begitu. Maka sampai sekarang gak pernah, biarin aja. Itu akan menunjukkan karakter dia. Dia nih ngejek, ngebully kita. Kitanya diem, orang akan nunjukin. Apalagi di medsos, ya kan? Di medsos orang nyaci kita, nyaci ngebully kita. Kita diem. Orang semua di grup itu dia akan apa? Akan melihat karakter dia. Oh, karakter si B yang mencaci si A ini begini. Si A orangnya baik begini. Orang akan menilai kita. Paham? Jadi gak usah dibalas. Ya kan?
Diejek, dibully, gak bakalan bonyok, tenang aja, ya kan? Gak ada diejek langsung bonyok, gak ada kan? Tetap aja utuh telinga, mata, semuanya. Makanya ketika ada orang ngejek, ada orang ngebully, langsung kita kembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi damai-damai saja, gak bakalan punya musuh karena tadi gak usah dibalas, biarin aja. Bahasa zaman sekarangnya, buah jatuh, buah yang sudah busuk itu gak usah kita senggol pun dia akan jatuh sendiri, ya kan? Namanya buah busuk, ya, dia akan jatuh sendiri. Biarin aja, gak usah digini, dikipasin biar jatuh, gak usah. Buah busuk akan jatuh sendiri. Kalau kamu lihat buah busuk, pasti kalau udah mateng, busuk, jatuh kan? Gak usah disenggol pakai kayu, gak usah pakai kelelawar, jatuh sendiri. Begitupun orang, kalau dia sendiri ngejek kita, dia akan jatuh sendiri. Gak usah ya Allah, jadikan dia jatuh, dia udah dolim, ya, celakakan dia, gak usah, dia akan jatuh sendiri. Paham? Makanya kita sebagai orang harus kuat, tahan banting. Wah, apalagi santri nanti ke masyarakat, ya. Di masyarakat satakunu ulama kubaro, akan menjadi ulama besar. Dari apa? Min sama tatil a'da, dari cacian musuh. Kanan kiri musuh kita, kanan kiri ngomongin. Kalau kita baperan, gak bakalan jadi ulama. Pasti dari sini, dari kanan kiri. Kalau di sini gak kuat, sama teman diejek, langsung pundung, langsung nangis. Jangan, harus tahan banting santri itu. Siap? Harus begitu, harus siap. Karena nanti ulama itu satakunu ulama kubaro, akan menjadi ulama besar jika bisa menghindari min sama tatil a'da, dari cacian musuh-musuh, dari ancaman musuh-musuh, dari orang-orang yang membenci kita. Jadikan setiap apa yang ejekan itu sebagai pupuk. Sebagai apa? Pupuk. Ya. Wah, kamu mah bodoh. Wah, kamu, alhamdulillah. Coba kamu lihat pohon. Pohon bisa berbuah, pohon subur, disiramnya pakai apa? Pakai air comberan, dilemparin apa, tai ayam, pupuk kandang, bener gak? Pupuk Korea yang pahit-pahit, air kencing kadang-kadang, tapi hidup. Coba kamu ada pohon, disiram pakai mijon, disiram pakai marimas, disiram pakai energen, hidup gak? Mati. Gitupun kita sama. Tidak mungkin orang tumbuh dengan pujian. Nyamuk saja tiap hari ditepuk tangan, mati. Jadi banyak orang yang tadi bangkit dengan ejekan, tapi nyamuk mati gara-gara tepuk tangan. Jadi jangan minta ditepuk tangan. Biarkan kita diejek, kita akan jadi bangkit, akan menjadi orang-orang hebat. Siap? Gitu. Jangan baperan, sedikit tiga teman, wah kamu bodoh, alhamdulillah, ya, justru kita dapat pahala, dia dapat dosa. Dia ngirim pahala ke kita, dosa kita masuk ke dia. Begitu, paling enak orang diejek mah. Punya apa? Punya modal, punya investasi. Ketika orang berbuat buruk ke kita dapat pahalanya, dia dapat dosanya. Yang mengejek dengan yang diejek dosa gak? Tidak. Yang mengejek dosa. Yang memuliakan dapat pahala gak? Dapat. Yang dimuliakan dapat gak? Enggak. Makanya lebih baik memuliakan daripada dimuliakan. Lebih baik diejek daripada mengejek. Paham? Nah, itu tadi salah satunya bagaimana harus menjadi tegar, ya. Tapi tetap takdir Allah, khairihi wa syarrihi, semuanya baik. Tidak ada takdir yang buruk.
Walaupun hakikatnya benar, takdir itu ada yang baik, takdir ada yang buruk, tapi hakikatnya takdir itu tidak ada yang jelek. Saya punya anak, dia pegang pisau, saya nyoba, takut kepotong, diambil. Tapi dia bilang, ya abi jahat, abi berani sebagainya, karena diambil. Kira-kira saya baik gak? Baik, karena menyelamatkan supaya dia tidak terlukai dengan pisau itu. Tapi menurut anaknya, baik gak? Nggak baik. Ayo jahat begini. Kita pun juga begitu. Kadang-kadang sedang ini diambil oleh Allah seolah-olah Allah itu jahat. Kita punya orang tua, punya saudara, diambil oleh Allah, meninggal. Marah-marah ke Allah, Allah jahat, Allah gak adil, Allah dolim. Padahal Allah tuh memberikan semua, walaupun menurut kita kurang baik, itu adalah yang terbaik. Allah akan berikan sesuatu. Sebagaimana ada Ummu Salamah. Ummu Salamah tuh punya suami yang hebat, seorang sahabat, namanya Abu Salamah. Abu Salamah yang luar biasa meninggal. Maka merasa sedih dan lain sebagainya. Akhirnya oleh Rasulullah diajarkan doa ketika kita tertimpa musibah, doanya innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Allahumma jurni bi musibati wa khlufni khairum minha. Doanya seperti itu, ya Allah, berikan pahala kepada musibah yang menimpaku dan gantilah musibah itu dengan yang terbaik daripada musibah tadi. Langsung digantikan yang terbaik. Siapa? Gantinya Rasulullah. Lebih baik 1000 kali dari Ummu Salamah, dari Abu Salamah. Paham? Jadi kadang-kadang Allah berikan buruk, seperti buruk, kurang baik. Padahal Allah akan ganti yang terbaik. Maka adik-adik setiap tadi diejek apapun, langsung innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Allahumma jurni bi musibati wa khlum. Dipuji, kamu pinter ya. Allahumma jurni bi musibati wa khlubni khairum minha. Doanya siap? Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Allahumma jurni bi musibati wa khlubni khairum minha. Allahumma jurni bi musibati wa khlubli khairum minha. Jadi bisa wa khlubni, bisa wa khlubli ya. Allahumma ajurni bi musibati wa khlubli khairum minha. Nanti Allah akan berikan yang terbaik. Hilang uang, uang 50.000 nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Allahumma jurni fi musibati. Allah akan gantinya bahkan yang terbaik. Terus dibaca, minimal sehari baca 17 kali supaya diberikan yang terbaik oleh Allah. Siap? Jadi doanya tadi, ketika ada yang ngejek, Allahumma jurni bi musibati. Ada yang muji, Allahumma jurni bi musibati. Karena hakikatnya ejekan itu adalah pujian itu adalah tadi musibah. Sama, musibah tidak hanya sakit, senang juga musibah. Paham? Jadi tadi doanya, doakan Allahumma jurni. Nggak apal-apal, ngapalin nggak apal-apal. Allahumma jurni bi musibati wa khlubni. Allah akan berikan yang terbaik. Siap? Ya, silahkan diamalkan. Azaztukum hadhil izajah. Ya, silahkan diamalkan bagi siapapun ya, untuk tadi mengamalkan doa dari Rasulullah. Itu dalam hadis beliau menyampaikan setiap tertimpa musibah, tertimpa apapun yang tidak suka yang menimpa seorang hamba, doanya Allah innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Allahumma jurni bi musibati wa khlufli khairum minha. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini tadi telah kita sampaikan beberapa makalah dari kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudiuka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amalana wa kulla syai'in ataitana. Allahumma ja'alna fika nafika wa manika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabarin anid wa di'ainin wa dibagin wa misyari kulli disyarin innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma jamila bil afiyah wassalamu hakikna bit taqwa wal istiqamah wa inna min mujibatina adama innaka samiu du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li walina wa li walina walil muslimina wal muslimat wal muslimin wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma ja'al auladana auladan sholihin hafidina lil Qur'an wa sunnati fuqahafidin mubarakan hayatuhum bidini wa dunya wal akhirah. Allahumma hasil maqasidana bidini wa dunya wal akhirah. Allahumma hasil maqasidana bidini wa dunya wal akhirah. Allahumma hasil maqasidana bidini wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasaluka lijaba ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syahidilahul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.